Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 teori akuntansi dan yang akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi dan prakteknya di dunia. Kami beranggotakan Muhammad Iqbal dan saya Yunita Latifah Hanun, Maya Febrianti, dan Septrianti Kristina Silalahi. Bab 1, saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal akuntansi dunia, akuntansi di Eropa dan Amerika. Kontribusi Luca Pacioli. Akuntansi lahir dari seorang pendeta Italia yaitu Lucas Pacioli dalam buku Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita yang diterbitkan tahun 1494 di Venice. Metode Italia ini menyebar sampai ke Eropa pada abad 16 dan 17 sekaligus membawa perubahan pada akuntansi. Antara lain, 1. Sepanjang abad ke-16 terdapat beberapa perubahan pada teknik bookkeeping, antara lain jurnal khusus untuk mencatat tipe transaksi yang berbeda. 2. Abad 16 sampai dengan 17, praktek laporan keuangan periodik, personifikasi akun dan transaksi sebagai upaya untuk membuat aturan debit dan kredit menjadi lebih masuk akal. 3. Abad 16 sampai 17, double entry system memasuki organisasi lain. 4. Abad 17, pemisahan account inventory sesuai jenis inventory. Dan terakhir, dimulai dengan adanya East India Company dalam abad 17 dan pertumbuhan korporasi setelah revolusi industri. Perkembangan cost accounting, konsep continuity, periodicity, dan accrual. Perkembangan accounting principle di USA dibagi 4 fase. 1. Fase kontribusi manajemen, yaitu tahun 1900 sampai dengan 1933. 2. Fase kontribusi institusi, yaitu 1933 sampai dengan 1959. 3. Fase kontribusi profesional pada tahun 1959 sampai dengan 1973. 4. Fase politisasi 1973 sampai dengan sekarang. Berikut roadmap-nya. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan teman saya yaitu Maya. Selanjutnya untuk bab 2, perkembangan akuntansi di dunia. Perkembangan akuntansi dari sistem kontinental ke Anglo-Saxon ini terjadi pada abad pertengahan. Pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat, terutama Inggris, menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan juga berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting atau akuntansi. Pada pertengahan abad ke-20, telah digunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi sehingga praktik pembukuan berpasangan diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Pembukuan dan fungsi laporan keuangan mulai berkembang dan tersusun secara sistematis serta terpadu karena mulai menggambarkan keadaan keuangan yang meliputi laba dan rugi, atau cara membuat laporan laba rugi, kekayaan, serta hak perusahaan. Sesuai perkembangan akuntansi, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Anglo-Saxon, karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Berikut untuk roadmap-nya. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Iqbal. Silakan. Halo, yang ketiga tentang perkembangan organisasi yang merumuskan standar akuntansi di dunia, yang terdiri dari berbagai organisasi. Yang pertama yaitu IASB, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional. Yang kedua EU, Komisi Uni Eropa. Lalu yang ketiga
IOSCO, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Yang keempat, IFAK, Federasi Internasional Akuntansi. Yang kelima, ISAR, International Standard of Accounting and Reporting. Yang keempat, UNCTAD, United National Conference on Trade and Development. Lalu yang ketujuh itu kelompok kerja OEDC, yaitu kelompok kerja dalam standar akuntansi organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Selain organisasi di atas, terdapat 4 organisasi yang juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan standar akuntansi, yaitu yang pertama ISC, Security and Exchange Commission, lalu FASB, Financial Accounting Standard Board, AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. Lalu yang terakhir GASB, yaitu Governmental Accounting Standard Board. Lalu berikut roadmap-nya. Lalu selanjutnya yang keempat dijelaskan oleh teman saya, yaitu Christine. Apakah hingga saat ini ada negara yang tidak menerapkan standar akuntansi Eropa? Sebanyak 85 negara telah mewajibkan laporan keuangan menggunakan International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi internasional untuk semua perusahaan. Negara yang belum mengadopsi IFRS antara lain China dan Amerika Serikat. Amerika memilih menggunakan standar mereka sendiri, yaitu US GAAP. Negara yang tidak mengadopsi IFRS, 1. China tidak mengadopsi IFRS ke dalam standar akuntansi nasional negaranya. Di negara ini lebih memilih untuk menerapkan standar yang berlaku di China sejak dulu. Negara ini hanya mengadaptasi IFRS dengan cara mengartikannya dan memberikan beberapa penambahan agar sesuai dengan kondisi yang ada di negara tersebut. Negara ini mengadaptasi IFRS dengan cara mengartikannya sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. 2. Amerika Serikat lebih memilih untuk menggunakan standar mereka sendiri, yaitu US GAAP. Negara ini menolak untuk melakukan proses adopsi IFRS. Hanya perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke luar negeri saja yang boleh menerapkan IFRS. Untuk selebihnya diwajibkan untuk menerapkan US GAAP selaku standar resmi yang berlaku di negara tersebut. Berikut terdapat roadmap-nya. Kesimpulan. Buku tentang double entry bookkeeping system diterbitkan pertama kali oleh Luca Pacioli pada tahun 1949. Sedangkan di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan sejak 1642. Tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Appian Society yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Akuntansi sangat berhubungan dengan bidang-bidang lain meskipun hal itu tidak selalu berhubungan. Terutama di zaman modern ini yang pertarungan bisnis dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat menuntut semua kegiatan menggunakan ilmu akuntansi, meskipun terkadang tidak dilakukan persis sesuai dengan aturan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kurangnya kami sampaikan mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.